Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhihi ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah sholat maghrib yang berjamaah, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita lanjutkan dengan kajian. Alhamdulillah ini juga sudah masuk di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa di dalam sejarah Islam, peristiwa yang agung, mukjizat terbesar kedua Rasulullah. Jadi mukjizat terbesar Rasulullah yang pertama itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu merupakan Al-Quran yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mukjizat terbesar kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang juga dikaruniakan kepada beliau oleh Allah adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu memiliki mukjizat. Nah, seringkali sekarang ini terutama orang-orang di luar Islam itu mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan Nabi karena tidak punya mukjizat. Kalau ada orang yang berkata seperti itu berarti ngaji ini kurang suwi, budale kurang bengi, mulene ya kesore. Kalau orang di luar Islam yang berkata seperti itu, berarti dia masih belum ngerti apa-apa tentang Islam, jadi asal ngomong saja. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diberi mukjizat yang paling agung oleh Allah, yaitu Al-Quran. Dan mukjizat beliau yang kedua yaitu Isra dan Mi'raj. Jadi mukjizat itu memang terbagi menjadi dua, Pak. Jadi ada yang namanya mukjizat indrawi, yang bisa dilihat oleh mata kita, bisa disaksikan. Mukjizat hissiyah. Contoh Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nah, kalau sekarang ada orang punya tongkat bisa berubah jadi ular, biasanya tidak jauh-jauh dari
perewangan gitu ya. Jadi bongsone sihir dan perdukunan. Jadi ketika para ahli sihirnya Fir'aun itu bisa menampakkan orang yang melihat tali-tali yang dilemparkan oleh ahli-ahli sihirnya Fir'aun itu tampak seperti ular. Bahkan Nabi Musa pun ketakutan. Jadi ketika ada ular yang, maka Allah perintahkan, lemparkan yang ada di tanganmu itu. Nah, ternyata ular yang menjelma dari tongkat Nabi Musa itu dilihat oleh para penyihir Fir'aun, kok lebih gede, dan memakan ular-ular kecil itu. Semuanya menyaksikan. Ini adalah mukjizat indrawi hissiyah, jadi bisa disaksikan. Makanya ahli sihirnya Fir'aun kemudian menjadi muslim. Dan Fir'aun mengancam, awas kau, sampai mengikuti ajaran Musa akan aku salib. Tapi para penyihir itu sudah Allah tundukkan hatinya. Mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Jadi menjadi muslim, mengikuti syariatnya Nabi. Ada lagi mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa yang kedua itu menerima wahyu langsung dari Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi Musa menerima wahyu tanpa melalui perantara malaikat pembawa wahyu, penyampai wahyu. Jadi hampir semua Nabi dan Rasul itu menerima wahyu dari Allah di balik hijab atau melalui malaikat pembawa wahyu, malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa pernah menerima wahyu dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Jadi Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa memiliki gelar sebagai kalamullah. Jadi Nabi yang diajak berbicara oleh Allah. Tapi ya jangan dibayangkan seperti pembicaraan kita, Pak ya. Apalagi sambil duduk, ada secangkir kopi, kemudian ditemani papan catur, ngobrol, nah seperti itu. Tidak usah kita bertanya, waktu itu Gusti Allah duduk di sebelah mana? Pakai baju apa? Kan biasanya sekarang yang sukanya begitu, Pak. Ketika kita menjelaskan begini, dan Nabi Musa ndana atau dingkluk ketika menerima wahyu langsung. Jadi ini hal-hal yang tidak perlu kita tanyakan, dan kalau ada pertanyaan seperti itu juga tidak perlu kita jawab. Jadi artinya Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Dan ternyata di dalam kitab Taurat yang ada sekarang ini, kitab Taurat itu yang pernah diterima oleh Nabi Musa, sekarang sudah tidak ada, Pak. Sekarang ini yang ada catatan mengenai Taurat. Dan yang sekarang diakui sebagai Taurat itu ada 5 kitab. Jadi kalau Bapak-bapak punya Alkitab di rumah, jadi ada 5 kitab. Pertama itu di Perjanjian Lama, itu ada kitab Kejadian, kemudian kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Itu 5 kitab inilah yang disebut sebagai Taurat. Jadi firman-firman Allah kepada Nabi Musa. Dan sampai hari ini meskipun Taurat itu sudah tidak seperti awalnya, Al-Quran mengatakan walladzina hadu yuharrifuna kalimah an mawadi'i. Jadi kelakuannya orang-orang Yahudi
yang menyalin Al-Quran, yang menyalin Taurat, menulis kisah di dalam Taurat, itu sudah melakukan tahrif, banyak melakukan penyisipan, pengubahan, ubah suai, yang tidak sesuai dengan kemauan mereka, mereka ganti. Yang kira-kira akan merugikan orang-orang Yahudi, mereka buang. Jadi tidak bisa kita katakan Taurat yang ada sekarang ini sama 100% seperti Taurat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi. Juga tidak bisa kita katakan seluruhnya palsu, seluruhnya salah. Jadi masih ada jejak-jejak di dalam catatan Taurat itu yang masih seperti yang Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya sampai hari ini masih tertulis di dalam kitab Ulangan pasal ke-18 ayat yang ke-18. Di sana tertulis, saya bacakan saja supaya tidak keliru. Jadi di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Jadi Allah akan membangkitkan seorang nabi dari segala saudara Bani Israel yang seperti Nabi Musa. Jadi seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala hal yang Kuperintahkan kepadanya. Ayat yang ke-19, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan oleh Nabi tersebut dengan namaku, demi namaku, maka daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat yang ke-20, tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati. Kemudian Allah melanjutkan lagi, jika sekiranya kamu berkata di dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan oleh Tuhan? Maka jawabannya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Dan dengan terlalu berani Nabi itu mengatakannya, maka janganlah engkau bentang kepadanya. Jadi Allah berjanji melalui Nabi Musa alaihissalam, aku akan membangkitkan seorang Nabi dari segala saudara Bani Israel yang seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya dan dia akan mengatakan semua yang dia dengar. Artinya akan ada lagi nanti akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Orang-orang berkata ketika kita membaca ayat ini adalah nubuat atau ramalan atau sasmita untuk kedatangan Nabi Yusha bin Nun, Nabi Yosua. Nah benar. Ini bukan untuk Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha itu sezaman. Jadi awalnya Yusha bin Nun ini menjadi asistennya Nabi Musa kemana-mana. Kalau kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu, jadi yang menemani Nabi Musa mencari hamba Allah. Ketika Nabi Musa
mengatakan dirinya, membanggakan dirinya, akulah yang manusia yang paling hebat, paling pintar, paling jago, maka Allah tegur Nabi Musa. Ada hamba, kamu belum ada apa-apanya Musa dibandingkan dengan hamba ini. Di mana aku bisa menemui hamba-Mu itu ya Allah? Maka Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, kamu ikuti, susuri pantai ini. Nanti ketika bekalmu itu jatuh, jadi ikan yang kamu bawa itu jatuh, maka disitulah kamu akan menemui. Nah, ternyata ketika ikan itu melompat dari tempat ikan, Yusha bin Nun ini tidak memberitahu Nabi Musa. Itu tempat bertemunya Nabi Musa dengan hamba Allah. Ada yang menyebutkan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi itulah Yusha bin Nun, asisten Nabi Musa. Kemudian ada lagi saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Tapi ayat ini bukan janji untuk Nabi Yusha alaihissalam. Karena apa? Allah menyatakan dia berasal dari segala saudaranya. Artinya Nabi tersebut tidak akan berasal dari Bani Israel. Sementara Nabi Yusha bin Nun itu berasal dari Bani Israel. Jadi akan ada seorang Nabi yang seperti kamu Musa. Dan satu lagi ciri Nabi tersebut yang tidak dimiliki oleh seluruh Nabi dari kalangan Bani Israel adalah firman Allah di dalam masih di dalam kitab Ulangan pada pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Jadi apa firman Allah di sana? Di situ Allah berfirman, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi Allah sudah menyatakan, dan dari Bani Israel sudah tidak akan berbangkit lagi seorang nabi yang seperti Musa, yang dikenal oleh Allah muka dengan muka, face to face. Tidak ada lagi nabi dari golongan Bani Israel yang berbicara langsung, yang menerima wahyu langsung tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kecuali seorang nabi sepeninggal Nabi Musa yang mengalami peristiwa yang sama seperti Nabi Musa. Dan nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah cucu dari Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Ismail alaihissalam? Ismail adalah saudara Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub alaihissalam. Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Israil. 12 anak laki-laki Nabi Yakub dan 1 anak perempuan Nabi Yakub, inilah yang disebut dengan Bani Israel. Sampai anak keturunan dari 12 suku ini punya anak-anak, cucu cicit dan seterusnya, sampai kepada Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan yang terakhir Nabi dari kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Jadi kenabian dari Bani Israel berhenti sampai pada masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi sampai pada periode Nabi Isa alaihissalam, janji Allah di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 itu belum terpenuhi. Belum datang. Siapa Nabi dari kalangan Bani Israel?
Karena itu ahli Taurat, orang-orang Yahudi, para imam ahli Taurat itu bertanya-tanya ketika Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis ini membaptis manusia waktu itu. Jadi orang-orang dibaptis oleh Nabi Yahya alaihissalam. Dibaptis itu artinya dimandikan, disucikan. Jadi ini wong buku pasti dibusi. Belum kali dibusi. Termasuk Nabi Isa alaihissalam pun dibaptis oleh Nabi Yahya atau Nabi Yohanes Pembaptis. Jadi di sungai Yordan, Nabi Isa dimandikan oleh Nabi Yahya. Nah, ketika beliau dimandikan oleh Nabi Yahya, dibaptis oleh Nabi Yahya, pintu langit terbuka. And John bear record. I saw the Spirit descending from heaven like a dove and abode upon him. Aku melihat pintu langit terbuka dan aku melihat roh turun dari surga seperti seekor merpati hinggap di atas pundak Yesus. Jadi Nabi Isa atau Yesus alaihissalam diperkuat dengan Ruhul Kudus. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi Isa ini diberi penolong oleh Allah, selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi masing-masing Nabi itu punya keistimewaan sendiri. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, termasuk Nabi yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah. Aku akan bangkitkan seorang Nabi yang seperti Musa, yang seperti engkau, dari segala saudara Bani Israel yang sama seperti engkau. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Face to face, artinya menerima wahyu langsung tanpa perantaraan malaikat. Siapa Nabi yang seperti itu? Jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini kita berada di bulan Rajab, ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama berbeda pendapat tanggal berapa Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan di awal Rajab, pertengahan Rajab, ada yang mengatakan 27 Rajab. Memang yang masyhur itu 27 Rajab. Tapi yang pasti peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan. Dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah memperjalankan hambanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu Isra-nya. Kemudian Allah mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Allah mi'rajkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah khusus dari Allah, yaitu perintah tentang sholat imam. Jadi begitu pentingnya sholat ini sampai Allah harus memanggil langsung. Jadi berwahyu, berfirman langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dan percakapan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu yang kita abadikan, yang selalu kita ucapkan ketika kita duduk tahiyat. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, barokah tercurah atasmu, wahai nabiku. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah bukan tipe manusia yang egois. Beliau menjawab salam dari Allah dengan jawaban Assalamu alayna wa ala ibadillahi.
penghargaan, penghormatan atasku ya Allah, juga atas hamba-hambamu yang para malaikat di sekeliling arsy semuanya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita kepingin beraudiensi dengan Allah, kepingin mengalami peristiwa Mi'raj, maka laksanakan. Sehingga ada sebuah hadis itu menyatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Orang yang beriman itu mi'rajnya ketika dia sedang sholat. Sholat itu audiensi kita dengan Allah. Karena itu ojo kesusu sembahyang. Wis gak apa-apa gawe unen-unene wong Jawa alon-alon, pokoke kelar. Allahu Akbar. Fatihahnya juga pelan-pelan. Apabila nampak dokter baca Fatihah, Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim, mikir sekali napas, biasanya kan tidak ada larangannya. Memang kalau dicari mungkin tidak ketemu larangannya. Tapi Rasulullah SAW itu dalam urusan ibadah, mari kita cari perintah atau tuntunannya. Ya, itu urusan ibadah. Dan Rasulullah mengajarkan supaya kita kalau baca Al-Fatihah itu sakta, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Allah menjawab segala puji bagimu Tuhan semesta, hamba memuji. Ar-Rahmanir Rahim, hamba-Ku memuliakan. Maliki yaumiddin, hamba-Ku memuliakan lagi, mengangkat aku, meninggikan aku. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kata Allah, inilah batasnya. Jadi mulai dari hamdalah tadi, bahkan dari basmalah sampai kepada iyyaka na'budu, itu haknya Allah semua. Yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dipertuhankan, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dimuliakan, yang layak untuk diibadahi, yang layak untuk dimintai pertolongan. Itu hanya Allah. Ini hak Tuhan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Nah, ini baru haknya hamba. Kon jaluk, mari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka permintaan yang tertinggi dari hamba kepada Tuhannya adalah ihdinas siratal, selalu minta petunjuk. Karena hati kita ini goyang-goyang terus. Makanya Rasulullah mengajarkan setidaknya ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ke kelas Melayu. Paling tak yang mukallibal sabbitul bi alad, ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu, tetapkan hatiku di dalam ketaatan kepada. Ini wonten Gusti Allah. Nah, kami di ruang sampun Pak, ihdinas siratal mustaqim. Sudah minta jalan petunjuk, jalan yang lurus. Yang mana sih jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, ya. Pada mereka ya Allah, dari golongan yang paling tinggi dari golongan para nabi dan para rasul. Kemudian dari orang-orang yang benar, as-siddiqin. Dari orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang benar, yang kita minta kepada Allah, yang diberi nikmat oleh Allah.
Dan nikmat Allah yang tertinggi itu adalah nikmat kenabian. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, juga bukan jalannya orang-orang. Sahabat bertanya, siapa al-maghdub itu ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang engkau dimurkai oleh Allah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-maghdub fahuwal yahud. Orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran. Salah satu contohnya, mereka tahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan Rasulullah, tapi mereka menolak kenabian Muhammad. Kenapa mereka menolak? Bukan karena mereka tidak suka pada Rasulullah, bukan karena mereka benci kepada Rasulullah secara personal. Rasulullah itu luar biasa, akhlaknya luar biasa. Siapapun yang melihat Rasulullah semuanya pasti bahagia, semuanya pasti cinta. Kenapa orang Yahudi tidak suka kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iri, dengki, kecewa mereka. Kenapa kok Nabi terakhir justru muncul dari keturunan Bani Ismail? Orang Yahudi keturunan dari Bani Ishak, mantel. Padahal kenabian itu adalah prestasi yang tertinggi, prestis yang paling utama. Kalau sudah kenabian diberikan kepada Bani Ismail, kan berarti Allah mengangkat penghargaan kepada Bani Ismail. Sementara orang-orang dari Bani Israel, khususnya orang Yahudi ini, jengkel luar biasa kepada Bani Ismail, keturunan anak Ismail, keturunan Hajar ini paling mereka benci. Makanya hati ini nyuluk-nyuluk. Jadi mereka tidak suka kepada Rasulullah bukan secara personal, tapi karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keturunan Hajar, dari Bani Ismail, bukan berasal dari keturunan Syarah, keturunan Ishak, keturunan Bani Ishak. Makanya mereka menolak. Dan itu mereka berusaha menutupi semuanya. Mereka memfitnah Rasulullah. Mereka mencoba mencelakai Rasulullah. Dan siapa yang sesat itu ya Rasulullah? Ad-dhal wa huwa an-nasara. Dallu wa adalla syaitan. Orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Bahasa yang paling gampang sekarang ya orang Kristen. Dallu wa adalla syaitan. Sesat dan menyesatkan orang lain. Itulah orang-orang Nasrani. Yang mestinya Nabi dan Rasul justru mereka pertuhankan. Mereka tahu bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Mereka paham, mereka ngerti, tapi mereka angkat anak manusia yang bernama Isa putra Maryam, justru mereka jadikan sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan. Nah itu Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salasa. Sungguh teramat sangat kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salasa. Diulang lagi oleh Allah, laqad kafarul ladzina qalu. Sungguh teramat sangat kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Di surat yang lain, hampir-hampir langit ini runtuh, pecah, gunung-gunung terbelah. Bahkan bumi ini pun hampir-hampir hancur. Kenapa? Karena langit, gunung, bumi marah atas ucapan manusia yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Jadi bumi ini nggak rela
diinjak oleh orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak enak. Ya, alhamdulillah masih ada bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu mensucikan nama Allah, yang selalu sholat minimal 5 waktu. Jadi sholat kita itu minimal 5 waktu, Pak. Minimal itu tidak boleh lewat. Nah, 5 waktu ini 14, ini bahaya. Karena setelah syahadat itu adalah ini yang tadi Rasulullah sampaikan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhihi ummah yahudiyyan aw nasraniyyan summa la yu'minu bi illa dakhla. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tidaklah laki-laki dari umat ini mendengar namaku, mendengar kedatanganku, mendengar mengetahui aku telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, summa la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali akan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Ini di dalam kitab sebelum Al-Quran itu sudah disebutkan. Salah satunya adalah di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 tadi. Jadi pasal 34 ayat 10 tadi yang seperti Musa. Jadi Nabi itu seperti Musa, Nabi yang dijanjikan tadi, yang di ayat 18. Ya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi artinya Nabi itu memang harus berasal dari luar Bani Israel. Dan yang menjadi Nabi setelah Nabi Musa di luar Bani Israel itu, ya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Kristen menjawab, orang Yahudi kan tadi menjawab, Nabi yang seperti Musa itu siapa? Nabi Yusa. Nah, orang Kristen menjawab, itu bukan Muhammad, tapi itu adalah Yesus atau Isa. Enteng-entengan aja kita tanya. Jadi Yesus itu Nabi atau Tuhan? Bagi mereka ya, kalau bagi kita sudah jelas, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Ketika orang-orang Kristen mengklaim bahwa Nabi yang akan datang yang Allah janjikan kepada Nabi Musa itu adalah Yesus. Nah, kita tanya saja, jangan-jangan. Yesus itu menurutmu siapa sih? Nabi atau Tuhan? Itu minimal mulai bingung ya. Meskipun pura-pura nggak bingung. Ya Yesus itu ya Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan atau Nabi. Jadi Yesus itu bisa jadi Tuhan, Yesus itu bisa jadi anak Tuhan, Yesus itu juga Nabi. Nabi itu bukan Tuhan, Pak. Nabi itu utusan Tuhan, pembawa berita dari Allah, dari Tuhan. Nabi bukan Tuhan, Tuhan juga bukan Nabi. Ayo sing tegas lho, aja abu-abu. Yang hitam putih. Yesus itu Nabi atau Tuhan? Hanya mereka nggak mau suruh pilih salah satu. Mereka maunya ya Yesus itu ya Nabi ya Tuhan. Itulah karakter mudi. Ini orang bilang kita umat Islam ini yang sering cocok-cocok nyodok-nyodok itu cocok kalau ini Allah kepada Nabi Musa dari Al-Quran atau di dalam kitab yang lain. Bukan. Justru mereka itu yang bingung monologi. Ditakut bahwa Yesus itu Nabi atau Tuhan, jawabannya ya Nabi ya Tuhan. Padahal mereka tahu bahwa Nabi bukan Tuhan, Tuhan juga bukan. Gak usah sekolah dulu-dulu, Pak. Arek lulus SMP, lulus dari SMP yang sudah mendapatkan pendidikan agama dengan baik dan benar itu sudah ngerti bahwa Nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan. Kalau mereka mau maksa ya Yesus itu ya Nabi ya Tuhan, sekarang makanya kalau
saya berdiskusi dengan mereka itu nggak usah terlalu serius dan pengen pilih salah satu nabi atau Tuhan. Senang memikul menyembah Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia. Mbok sembahlah Tuhan yang disembah oleh Tuhan. Sembahlah Tuhan yang disembah oleh Tuhan. Nah, Yesus saja belum punya Tuhan. Masih menyembah kepada Allah Tuhannya. Dan justru kok mereka malah menyembah makhluk yang masih menyembah Tuhan. Sama dengan kita, kalau misalkan mau minta tolong atau mau sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri, kok jaluk tulungnya nang dukun, nang paranormal. Paranormal untuk dukun itu jaluk tulung. Jadi jangan pernah minta kepada yang ecek-ecek, tapi langsung minta kepada Allah. Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu hanya Allah yang kuasa. Jangan kita meniru kelakuan orang-orang di luar Islam yang bermain-main dalam akidah. Jangan meniru kelakuannya orang Yahudi yang membenci Rasulullah Muhammad SAW karena beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, berasal dari keturunan Hajar, Bani Ismail. Mereka tidak mau, iri, sakit hatinya. Kenapa kok harus berasal dari keturunan Hajar? Kok tidak berasal dari keturunan kami, Saroh saja? Akhirnya mereka menolak kebenaran. Karena kebencian, kedengkian dalam hatinya. Juga jangan berlaku seperti orang-orang Nasrani yang karena kesesatannya akhirnya menyesatkan orang yang lain. Mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mengikuti kelakuannya orang-orang Yahudi. Padahal di dalam kitab mereka Nabi Isa alaihissalam itu sudah menjelaskan nanti akan datang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran yang akan membawa kalian ke dalam segala kebenaran. Karena apa? Terhadap aku kalian sudah tidak percaya. Allah nanti akan menutus penolong yang lain. Dan penolong itu tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, tapi semua yang dia dengar itulah yang akan dia katakan. Nah, orang-orang Kristen mengatakan roh penolong, roh penghibur ini adalah Roh Kudus. Jadi yang akan diutus oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh Nabi Isa itu nanti, sepeninggal Nabi Isa akan ada penghibur, akan ada penolong yang lain. Mereka berkata, ini Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu menurut keyakinan mereka kan Tuhan itu sendiri. Jadi dalam keyakinan Kristen itu kan Bapa itu ya Tuhan, Anak ya Tuhan, Roh Kudus ya. Padahal Nabi Isa berkata di situ, penolong yang akan datang sesudahku itu akan membimbing kamu, menyertai kamu. Dan dia akan menjelaskan, menyampaikan semua tentang kebenaran. Karena yang dia katakan bukan berasal dari hawa nafsunya, bukan berasal dari kemauannya, melainkan semua yang dia dengar itulah yang akan dia katakan. Dan kalau ada Tuhan tidak berani, tidak bisa ngomong menurut kemauannya sendiri kan aneh. Jadi dalam keyakinan mereka kan berarti ada Tuhan yang bisa ngomong menurut kemauannya sendiri, ada Tuhan yang nunggu dulu apa yang akan diomongkan, atau semua yang didengar itu baru diomongkan. Ini Tuhan yang ya, luar biasa. Jadi ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Jadi jangan seperti orang-orang Nasrani, sesat dan menyesatkan yang lain. Mereka sudah tahu kenabian Muhammad SAW sudah tahu. Tapi karena mereka sudah tersesat, mereka sudah salah jalan dan mengajak orang lain untuk tersesat. Jadi Isra dan Mi'raj ini menjadi mukjizat terbesar Rasulullah. Kedua, yang pertama, Rasulullah menerima langsung wahyu
tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, oleh-oleh yang dibawa dari peristiwa Mi'raj itu adalah perintah sholat. Dan yang ketiga, Isra Mi'raj ini menjadi salah satu bukti bahwa Muhammad SAW adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Musa, karena hanya ada 2 Nabi sepeninggal Nabi Musa. Setelah Nabi Musa yang menerima wahyu langsung dari Allah. Yang pertama Nabi Musa sendiri, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Inilah waktu Isya sudah masuk, sebelum azan dikumandangkan. Ada pertanyaan? 1, 2. Diri saya ada sebelah kiri, ini kanan, belakang. Ada Ustaz yang namanya Nabi Isa atau Yesus. Nabi Isa atau Yesus ini apakah benar? Beliau mengatakan bahwa yang akan datang menggantikan beliau yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kalau kalimat ini benar, ini ada di apa? Baik di Injil, Perjanjian Lama, dan lain-lain. Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Jadi ada di dalam Injil Barnabas sebetulnya, Pak. Tapi karena Injil Barnabas ini tidak diterima oleh gereja, artinya tidak termasuk kanon. Jadi yang diakui oleh gereja, yang disahkan oleh gereja itu kan cuma 4. Jadi Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, dan Injil karangan Yohanes. Jadi selain yang 4 ini tidak boleh diterima. Dan itu ada dalam kitab mereka. Jadi andaikan malaikat dari langit membawa Injil yang lain selain yang sudah aku berikan kepadamu, itu menurut Paulus tadi. Yang kenapa Pak? Injil Thomas. Iya, Injil Thomas itu termasuk yang tidak diakui oleh mereka, Pak. Jadi yang diterima itu hanya 4. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi sebetulnya Injil banyak sekali. Ada Injil Thomas, ada Injil Maria, Barnabas, ya. Kemudian banyak lagi. Jadi di dalam Injil Barnabas itu memang ada disebutkan Nabi itu bernama Ahmad. Nah, tapi karena itu Injil Barnabas ini tidak diakui oleh mereka, nah ini kalau kita pergunakan, kita tunjukkan kepada mereka, mereka biasa mengatakan, oh ini bukan Injil kanonik, ini bidah. Kalau bahasa kita itu bid'ah, ditolak. Jadi kalau di dalam Injil yang ada sampai hari ini, yang seperti saya katakan tadi, Injil karangan Yohanes, itu tidak disebutkan namanya siapa. Tapi di situ yang disebutkan, terutama pada Injil Yohanes pasal 16 dimulai dari ayat yang ke-7, di sana disebutkan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Nabi Isa, kata Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Karena Nabi Isa mau sudah tahu Nabi Isa ini bahwa beliau akan diselamatkan oleh Allah dari rencana jahat penyaliban. Kamu sudah tidak akan melihat aku lagi. Karena itu harus ada yang lain yang menyampaikan kebenaran. Dan yang ketiga, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kan Nabi Adam alaihissalam itu dari awal sudah dihukum oleh Allah, sehingga beliau dikeluarkan dari surga, diletakkan di dunia, di bumi. Ya. Kemudian kata Nabi Isa, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Basa gampangnya sih percuma ngomong kabeh. Burung nutut apa? Itu enten ono penghibur itu datang karena dia nanti yang akan menyampaikan semuanya. Ini kunci ayat yang ke-13. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Orang Kristen tadi mengatakan roh kebenaran siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan dalam keyakinan mereka, bagian ketuhanan. Jadi aneh kalau ada Tuhan tidak bisa berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Karena ayat ini dikatakan sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa kata Al-Quran? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu wahyu dari Allah. Dan Rasulullah menyampaikan hal-hal yang akan datang, apa yang akan terjadi nanti. Saya repot-repot dengan baca juz 30, juz Amma, yang insya Allah paling merupakan juz yang awal untuk bagi mereka yang akan menghafal Al-Quran. Itu ayat-ayatnya itu kan kisah tentang yang akan terjadi nanti Pak, di hari kiamat yang banyak. Misalkan juz keberapa? 28. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Mengenai hari kiamat dibagi menjadi 3 kelompok. Golongan yang awal, golongan yang kanan, golongan yang kiri. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini mereka menolak Rasulullah Muhammad SAW karena mereka tetap mengatakan roh penghibur itu adalah Roh Kudus. Padahal mereka lupa. Roh Kudus itu menurut keyakinan mereka sendiri adalah bagian dari Tuhan. Nah, Tuhan yang seperti apa yang tidak berkata-kata menurut kemauannya sendiri dan harus menunggu ada Tuhan lain yang berbisik kepadanya. Jadi roh kebenaran di situ bukan Roh Kudus seperti keyakinan mereka. Karena apa? Roh Kudus sudah turun ketika Nabi Isa alaihissalam dibaptis tadi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 32. Kalau dalam Alkitab yang berbahasa asing tadi, and John the Revelator, I saw the Spirit descending from heaven like a dove. And it itu kata gantinya spirit, roh. Jadi roh yang turun dari langit itu kata gantinya it. It ini kan orang ketiga tunggal ya, tapi bukan laki-laki, bukan perempuan. Artinya selain manusia. Tapi kalau dalam Injil Yohanes pasal 16 ini kata gantinya he. Itu laki-laki. Ada pendeta di Surabaya namanya Pak Mardiguno. Pak Mardiguno yang turun kepada Yesus waktu dibaptis itu it. Merpati itu it, rohnya itu abstrak. Sementara yang akan datang yang dikabarkan oleh Yesus itu laki-laki, kata gantinya it. Pak pendeta Mardiguno ini ngomong, he dan it itu sama. Saya ngomong guyon-guyon ya, mohon maaf Pak Pendeta, jangan marah ya kalau saya katakan sampean sama dengan meja, sampean sama dengan kucing dan sebagainya. Karena he dan it ya itu sama. Tadi Ustaz mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Pertanyaan saya, yang dikatakan anak Tuhan ini, apakah anak secara biologi? Karena masyarakat Yahudi juga dikatakan anak-anak Tuhan. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Itu sebetulnya sudah dijawab tadi oleh Bapak. Jadi kan anak Tuhan di situ bukan bermakna anak kandung atau Tuhan punya anak.
Artinya dari dalam konteks bahasa mereka, ungkapan mereka, anak Tuhan itu artinya orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena itu Israel disebut anak sulung, anak Tuhan yang sulung. Ya. Kemudian Yahuda juga begitu, disebut anak Tuhan. Dan di situ dikatakan anak-anak Tuhan. Berarti anak-anak, kalau mau diartikan secara hakiki, harfiah, anak-anak Tuhan berarti kan bukan cuma Yesus. Kalau kamu menjadi satu dengan aku, maka aku sama seperti kamu, anak-anak Tuhan. Kalau kalian menuhankan Yesus karena dianggap anak Tuhan, berarti orang lain pun, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Yakub itu harus dijadikan Tuhan. Jadi itu sebetulnya ungkapan. Jadi saking dekatnya. Karena itu di dalam Islam tidak boleh kita menggunakan istilah Ibnullah, itu tidak boleh. Karena memang Allah lam yalid wa lam yulad. Mau itu kiasan, arti kiasan, apalagi arti hakiki Tuhan punya anak, tidak boleh. Karena itu dalam Islam itu semuanya disebut hamba Allah. Jadi siapapun, mau sehebat apapun di hadapan Allah, kita ini cuma seorang hamba. Saya kira itu ya Pak Semoga. Oh ada dulu. Entar lagi ya, kamar. Mau ada? Mau ada dulu. Oke, mau silakan. Apa satu selesaikan adzan langsung komat ya? Enggak. Tentang ahli kitab. Kalau penjelasannya, terus bagaimana hukum seorang pria muslim menikahi ahli kitab di luar Islam? Punya calon? Seorang pria muslim menikahi ahli kitab di luar Islam. Menikahi ahli kitab itu penjelasannya, mohon pencerahan. Jadi kuliah ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi ini adalah misi dakwah kita. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk menyeru ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana? Betul konteksnya mereka yang pernah menerima kitab Taurat, Zabur, Injil. Kan? Jadi mereka yang Yahudi, karena Yahudi ini pernah menerima, meyakini Taurat itu sebagai kitab suci mereka. Ya. Kemudian orang Nasrani meyakini Injil sebagai kitab suci mereka. Meskipun dalam perkembangannya, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan. Jadi mereka tetap disebut sebagai ahlul kitab. Ini adalah yang menjadi sasaran dakwah kita. Untuk apa mereka kita dakwahi? Kita ajak kembali kuliah ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Kembali kepada janji yang sama antara kami dengan kalian. Apa janji yang sama di antara ahlul kitab ini? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak sekutukan Allah dengan yang lain. Tidak menyekutukan Allah dengan Uzair seperti keyakinannya orang Yahudi bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Juga tidak menyekutukan dengan Yesus seperti yang dilakukan oleh Nasrani. Dan yang ketiga, wala yattaqida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian di antara kita sebagai tuhan-tuhan tandingan bagi Allah. Ini kita harus berdakwah kepada mereka. Perkara mereka gelem, alhamdulillah. Perkara mereka nggak gelem, menolak, ya kita fa'intawan, kata Al-Quran. Kalau mereka berpaling dari ajakan dakwah kepada tauhid ini, fa'intawan, faqulu syahadu bi anna. Katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah seorang muslim yang berserah diri, tunduk patuh kepada ketetapan Allah dan para nabinya.
khususnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Islam dideklarasikan menjadi resmi agama para Nabi dan Rasul itu ketika periode Nabi Muhammad SAW ketika haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sah menjadi nama agama. Jadi ahlul kitab, jadi Yahudi dan Islam. Jadi kalau akan terjadi pernikahan beda agama, kalau wanitanya Muslim, calon suaminya non Muslim, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, haram mutlak, tidak ada tawar menawar, mutlak haram. Kemudian kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya yang non Muslim, nah ini tergantung. Kalau si laki-laki kuat akidahnya dan bisa dia membawa keluarganya ke dalam iman dan Islam, itu diperbolehkan. Tapi kalau kira-kira pemancing akan dibawa kabur oleh ikan, ojo, haram pokoknya. Makanya ya paling pas itu ya pernikahan beda agama haram. Kenapa? Karena sekarang ini pun laki-laki banyak nggak kuat. Itu tadi pancing ijite, sing dipancing paus. Dua Melayu, Pak. Pemancingnya yang katut, ya. Lepas akidahnya, menjadi murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah. Jadi kalau bisa ya, bapak-bapak yang punya anak perempuan, ibu-ibu yang punya anak perempuan, pilihan pertama yang akan menjadi calon menantu bapak ibu, jangan hanya dilihat gelarnya, hartanya, keturunannya siapa. Memang cara memilih jodoh itu kan dihasabiha, wali jamaliha, wali maliha, turunane sopo, hartane kaya opo, wali jamaliha, ayu tawara. Tapi kata Rasulullah yang terakhir, wali diniha, fatfar bitni taribatiada. Agamanya, delok nakomone. Karena dengan agama kalian akan selamat. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu yang datang sudah jelas-jelas non Muslim, tidak tolak aja. Masih banyak pemuda Muslim, Pak, yang insya Allah akidahnya bagus, harta bisa dicari, pangkat, jabatan dan sebagainya itu karunia dari Allah. Tapi kalau akidah ini yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kalau itu punya anak perempuan, kalau punya anak laki-laki, naksir non Muslim, Islam pancing wilo cili, sing buat pancing itu paus, awakmu sing gagal keluar dari Islam nak jangan haram dan ridho bapak ibu dan Mama dan Ibu. Sudah pilih yang lain, cari yang lain. Masih banyak nak wanita-wanita Muslim yang lebih cantik, lebih solih, bukan solih, lebih solihah, lebih solih lah boleh. Masih banyak. Jangan bermain di tepi jurang api, jangan bermain di tepi jurang neraka. Wes nyingkir, tinggal. Terus kadang I love you itu, boleh I love you liane. Ya. Selamatkan akidahmu, selamatkan akidah kita, selamatkan akidah anak keturunan kita, terutama dari bahaya pernikahan beda agama. Orang tua harus tegas, no way terhadap pernikahan campuran. Undang-undangnya kan jelas, Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya. Jadi pernikahan itu kan harus gimana bunyinya saya lupa. Kira itu karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini untuk menentukan akidah kita dan keluarga kita, menjaga akidah kita dan anak keturunan kita dari berbagai upaya pendangkalan bahkan pemurtadan.
Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas. Kenapa saya berharap tidak puas? Karena puas mesti gak gelem ngaji. Nah, kalau tidak puas nanti mesti gak bener Pak Dokter Ikono sing kurang. Jenengan akan terus belajar dan belajar, kita semua akan terus belajar, insya Allah akan semakin mantap. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.